Bacaan diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, dalam bacaan Injil hari ini, diceritakan Yesus saat berusia 12 tahun sudah berani berada di tengah-tengah para ahli kitab di bait Allah dan membuat semua orang yang berada di situ heran dan kagum. Sikap Bunda Maria saat itu diam, menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ada banyak hal ajaib pastinya yang dialami dalam karya Allah, melibatkan dirinya juga putranya. Sikap Bunda Maria ini adalah sikap yang penuh hikmat. Bagi kita tentu tidak mudah untuk meneladani sikap tersebut. Kebanyakan orang cenderung tidak tahan, tidak bercerita ketika melihat hal-hal yang dianggapnya seru untuk diperbincangkan dengan orang lain. Ada hal-hal yang kadang tidak perlu kita ceritakan ke orang lain, misalnya keburukan dan dosa orang lain, dan sebaliknya. Ada panggilan Tuhan agar kita terus bercerita tentang kebaikannya kepada siapa saja yang kita jumpai. Sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya dengan penuh hikmat Tuhan dapat memilah perkara mana yang perlu diceritakan dan mana yang tidak perlu. Marilah kita teladani sikap Bunda Maria yang berhikmat dalam menyikapi segala perkara hidupnya. Apakah kita berhikmat dalam berbicara? Demikian renungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.